Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di materi kita pada hari ini, yaitu mengenai bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis ini perlu kita pahami, apalagi jika Anda berencana untuk menjadi seorang wirausaha, tentu ada berbagai banyak pertimbangan yang harus Anda ambil ya, diantaranya seperti sejauh mana Anda itu bisa mengendalikan perusahaannya, seberapa besar modal Anda, apakah Anda perlu mengajak orang lain, apakah bisnis tersebut kira-kira harus dipisahkan dengan sebagai entitas tersendiri di luar dari Anda sebagai individu di mata hukum, kemudian kebutuhan pajak dan lain-lain sebagainya. Oke, nah mari kita bahas apa saja bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Yang dibahas di sini adalah bentuk-bentuk kepemilikan bisnis yang secara umum ya. Nah, sebenarnya dari bentuk-bentuk kepemilikan bisnis ini, maka nanti akan ada lagi cabang-cabangnya. Oke, yang pertama kita bisa membagi secara umum bentuk kepemilikan bisnis itu terdiri dari dua saja. Yang pertama adalah kepemilikan bisnis yang berbadan hukum serta yang tidak berbadan hukum. Nah, yang terbanyak saya rasa tentu adalah yang tidak berbadan hukum, apalagi perusahaan perseorangan, CV, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, apa sih bedanya perusahaan dengan bisnis yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum? Pada intinya adalah sederhananya begini. Jika Anda memiliki bisnis yang berbadan hukum, maka bisnis tersebut atau perusahaan tersebut itu dia terpisah dengan Anda secara pribadi. Terpisah ini maksudnya terpisah di mata hukum. Jadi perusahaan itu dia memiliki kewajiban pajak sendiri. Dia jika tersangkut masalah hukum, maka perusahaan itu akan dianggap sebagai entitas sendiri, berbeda dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Kalau yang tidak berbadan hukum, maka pemilik itu langsung eh, terkait atau apa ya namanya ya, langsung terikat gitu ya dengan perusahaan yang dimiliki tersebut. Jadi kalau seandainya ada tuntutan hukum, ada permasalahan hukum atau penghitungan pajak, itu pemilik eh, langsung sebagai entitas yang sudah include di dalam bisnisnya tadi. Tapi kalau yang berbadan hukum tidak, dia terpisah antara seorang pendiri atau pemilik dengan perusahaannya tersendiri. Nah, tentu saja kalau seperti itu perusahaan yang berbadan hukum ini biasanya perusahaan besar ya kan, karena jika seandainya terikat terjadi masalah dengan hukum, maka perusahaan itu memiliki pengacara sendiri, pengacara perusahaan. Tapi kalau yang perusahaan atau bisnis yang tidak berbadan hukum, pengacaranya pengacara pribadi si pengusaha tadi. Nah, di sini dituliskan kalau bisnis yang berbadan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri. Jadi kekayaannya bukan kekayaan pribadi, tapi kekayaan perusahaan. Perusahaan itu punya kekayaan sendiri, punya aset sendiri, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau yang tidak berbadan hukum, ya aset semuanya itu ya milik si pendiri tadi, milik pemilik perusahaan. Nah, kalau yang berbadan hukum terpisah dari harta kekayaan pemiliknya. Anggota tidak bertanggung jawab terhadap harta kekayaan di luar saham yang dimilikinya. Jadi tanggung jawab itu terbatas hanya di seberapa banyak saham yang dimiliki saja. Tapi kalau yang tidak berbadan hukum, itu beda ceritanya. Oke, eh, apa saja bentuk usaha yang tidak berbadan hukum? Nah, secara umum ada tiga, yaitu badan usaha perseorangan, persekutuan firma, dan yang ketiga persekutuan komanditer ya. Nah, kalau usaha yang berbentuk badan hukum itu juga biasanya ada tiga ya secara umum, yaitu perseroan terbatas atau PT, kemudian ada koperasi, dan yang terakhir ada yayasan. Nah, perusahaan yang tidak berbadan hukum yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Pada intinya adalah perusahaan perseorangan itu adalah kalau Anda bikin bisnis, kemudian Anda sendiri yang menjalankan bisnis tersebut, Anda adalah pemiliknya, Anda punya kuasa penuh. Jika seandainya terdapat laba, Anda yang menikmatinya, Anda sebagai penguasanya gitu ya. Ini perusahaan perseorangan itu ya kita sendiri yang punya perusahaan. Biasanya modal kecil karena hanya satu orang yang menguasai perusahaan tersebut. Pimpinannya itu berada pada pemilik, jadi orang yang mendirikan langsung menjadi pimpinan perusahaan. Nah, tanggung jawabnya tidak terbatas, jadi kalau seandainya terjadi kerugian, ya si pemilik akan menanggung kerugian tersebut. Ya,
Jika seandainya tersangkut masalah hukum, ya pemiliknya itu yang akan diperiksa oleh aparat penegak hukum. Nah, kemudian tidak ada aturan khusus tentang cara pendiriannya, ya, tentang cara pendiriannya. Jadi kalau Anda mau bikin bisnis, ya langsung saja bikin. Ya kan, misalnya mau jualan nasi goreng misalnya, ya bikin aja nasi gorengnya. Cari aja sewa tempat, ya kan, atau kalau zaman sekarang tidak perlu sewa tempat lagi, cukup mendaftar di GoFood misalnya. Nah, itu sudah punya usaha perseorangan. Tapi beberapa usaha itu tetap ada syarat-syaratnya. Nah, walaupun dia tidak berbadan hukum, harus ada situ, ada SIUP, TDP, dan lain-lain sebagainya ya, surat izin usaha gitu ya. Contohnya toko dan lain-lain sebagainya, ya tetap mengurus ini dan lain-lain. Ada sertifikasi halal. Kalau misalnya menjual obat-obatan, ada BPOM dan lain-lain sebagainya. Oke, bentuk yang kedua adalah firma. Nah, didirikan dengan akte notaris karena kalau firma itu dia sudah ada kerjasama. Nah, dua-dua orang atau lebih, dia itu bekerja sama untuk mendirikan perusahaan, ya kan? Kemudian untuk kerjasama tersebut tentu ada kesepakatannya. Nah, kesepakatan itu eh, apa namanya disahkan dengan akte notaris. Nah, kepemimpinannya tetap dilaksanakan oleh pemilik. Jadi siapa pemiliknya, siapa yang ini, mereka lah yang menjadi pemimpin dari firma ini, dari perusahaan ini. Nah, para pemilik tadi, mereka bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta benda dan juga hutang perusahaan. Jadi kalau perusahaannya rugi, kemudian ada hutang, itu harus diselesaikan oleh pemilik, gitu ya. Nah, orang yang mendirikan tadi. Pembagian laba berdasarkan modal yang disetor. Nah, modal yang disetor. Nah, jadi ya seperti ibaratnya kepemilikan saham lah. Jadi misalnya untuk mendirikan usaha ini dibutuhkan uang 100 juta misalnya, ya kan? Kemudian saya dengan Anda bekerja sama, modal Anda misalnya 80 juta, modal saya hanya 20 juta, nanti kita membagi labanya berdasarkan modal tadi. Berarti Anda lebih banyak, mungkin dari sekian banyak laba kita, laba bersih 80% untuk Anda, 20% untuk saya, karena saya modalnya kecil. Ya. Nah, kemudian, nah apalagi ini ya, ada bentuk perusahaan CV atau bahasa Belandanya Kommanditor Vennootschap. Nah, ini juga tidak berbadan hukum. Didirikan oleh satu orang atau lebih pengurus. Nah, jadi pengurus ini nanti dia disebut sebagai sekutu. Jadi CV ini dia ada sekutu gitu ya. Mereka bertanggung jawab penuh dengan seseorang atau lebih yang merupakan pemberi modal dan bertanggung jawab sebesar modal penyertanya seperti firma tadi. Cuman bedanya di Kommanditor Vennootschap ini ada peran yang berbeda antara seorang komanditor, antara sekutu tadi. Nah, ada dua jenis anggota. Yang pertama ada anggota pengurus, dan kedua ada anggota komanditer. Jadi di antara para pengurus-pengurus tadi, misalnya ada 3, 4, 5 orang yang bersepakat untuk mendirikan CV, maka di situ ada anggota pengurus. Anggota pengurus ini adalah orang yang ditunjuk untuk menjalankan bisnis, jadi operasionalnya di mereka. Nah, maka si anggota pengurus dan anggota komanditer, kalau komanditer tidak ada, cuman misalnya menyertakan modalnya saja gitu. Tapi mereka tidak ikut mengurus perusahaan. Ya, jadi anggota komanditer ini hanya ya apa namanya mereka ya berbeda peran lah. Satu sebagai orang yang menjalankan bisnis, satu lagi hanya sebagai anggota pasif. Jadi tidak ikut dalam kebijakan sehari-hari. Kalau seandainya ada kebijakan meluaskan usaha ke sana misalnya, anggota komanditer nggak ikut. Yang ikut tuh yang menentukan hanya anggota pengurus. Maka tanggung jawabnya juga berbeda. Anggota pengurus berbeda pajaknya dengan anggota komanditer, karena komanditer kan pasif. Nah, anggota pengurus itu ada terikat pajak dan lain sebagainya. Dan CV ini seperti firma juga didirikan dengan akte notaris. Nah, kalau sekarang sudah murah ya dan sangat mudah. Dan untuk yang berbadan hukum, yang pertama contohnya adalah PT atau perseroan terbatas. Nah, ini juga populer ya, sering kita dengar PT A misalnya, PT B, CV juga seperti itu. Ini juga didirikan dengan akte notaris, ada persyaratan sahamnya, ada apa persyaratan modalnya sekian. Kemudian modal itu terdiri dari saham. Jadi modal itu mereka gantikan dengan istilah saham. Ya.
Misalnya pemegang saham 60-40 gitu. Jadi yang 60% itu adalah pemegang saham mayoritas, yang 40 adalah pemegang saham minoritas. Nanti dalam membuat keputusan, ya, pemegang kekuasaan tertinggi ada pada RUPS. Nah, di dalam RUPS itulah nanti keputusan itu, misalnya ada sesuatu yang penting harus diputuskan, maka dia tidak berdasarkan suara terbanyak, tapi berdasarkan saham terbanyak. Jadi orang atau siapapun yang memiliki saham yang banyak, maka itu memiliki suara yang lebih besar. Uniknya PT ini bisa beranak pinak. Jadi PT A punya anak PT B. PT A bisa memiliki saham atau membeli saham di PT B. Nah, jadi kalau PT itu ya memang dia sudah terpisah dari seorang individu gitu. Mereka sudah menjadi entitas sendiri, gitu ya. Ya bisa saja misalnya PT A itu dimiliki oleh PT B. PT B ini nanti sahamnya dibeli oleh PT C. Jadi PT A sudah lepas lagi dari PT B tadi. Nah, dan demikian selanjutnya. Nah, jadi si pendiri itu dia kekuatannya atau kebijakannya juga tidak ini, dia tidak pasti besar gitu ya. Tidak mesti Anda misalnya pendiri PT, maka Anda yang berkuasa di situ. Tidak. Tergantung dari berapa saham yang Anda miliki. Makanya kalau pendiri perusahaan itu, walaupun dia itu menjual saham, tetap juga saham itu biasanya mereka kuasai. Misalnya minimal 50% mereka kuasai, yang 50% baru dijual-jual ke orang lain gitu. Sehingga ketika ada suatu keputusan tertentu, maka mereka masih memiliki suara yang besar. Nah, masih sebagai pemegang saham mayoritas. Kemudian ada koperasi. Nah, koperasi ini yang di khas Indonesia ya, digagas oleh Bapak Muhammad Atta, Bapak Dr. Andes Muhammad Atta, lulusan Belanda. Beliau juga proklamator kita, tapi kalau di dalam bisnis beliau itu dikenal sebagai Bapak Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Jadi koperasi itu sama seperti PT. Isinya bisa orang-orang, bisa juga koperasi lain. Jadi ada koperasi dimiliki oleh koperasi lain. Saham koperasi ini dimiliki oleh koperasi. Jadi hampir sama gitu. Cuman dia kegiatannya itu berbeda dengan PT. Dia itu apa lebih lebih khasnya itu adalah dia ekonomi rakyat atau kekeluargaan. Karena dia berbeda dengan PT. PT itu kan yang penting pemegang saham bisa sejahtera gitu ya. Pemegang saham semakin kaya, semakin bahagia gitu. Kalau koperasi tidak, dia juga memikirkan rakyat, ya kan? Tidak hanya mencari laba semata, tapi juga memikirkan eh, apa ya yang di sekeliling dari koperasi itu. Jadi membawa manfaat banyak bagi sekelilingnya. Tapi kalau PT memang mereka laba semata. Nah, kalau koperasi tidak seperti itu. Nah, kemudian koperasi ini disusun oleh anggota untuk anggota. Pimpinan koperasi adalah pengurus dan lebih bersifat sosial dan biasanya lebih demokratis kalau koperasi. Dia tidak berpikir ini sahamnya berapa, sahamnya berapa. Pengalaman saya di mengikuti di beberapa koperasi ya, rapat koperasi itu ya lama karena begitu banyak masukan ya kan begitu. Apalagi kalau koperasinya itu banyak anggota. Tapi intinya adalah koperasi itu lebih bersifat sosial, bukan hanya mencari laba semata. Jadi kalau misalnya mendapatkan keuntungan ya untung bersama gitu, ya kan? Kalau seandainya ada suatu keputusan yang harus diambil ya dirapatkan dulu bersama-sama seperti itu. Nah, ada beberapa tingkatan koperasi di Indonesia, ada Indokoperasi, ini di tingkat nasional, ada gabungan koperasi di tingkat provinsi, misalnya Gapoktan misalnya, gabungan koperasi petani, ya kan Gapoktan. Nah, kemudian ada pusat koperasi di tingkat kabupaten atau kota ya, dan ada koperasi primer yang biasanya di desa ya, atau di kantor-kantor. Nah, misalnya seperti saya di tempat saya ada koperasi primer, misalnya Koperasi Universitas Negeri Padang untuk pegawai-pegawai. Nah, juga ada BUMN, perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah. Ada perusahaan daerah, Perumda ya. Contohnya PDAM. Nah, perusahaan daerah itu perusahaan yang modalnya dari pemerintah, yang punya pemerintah, pemerintah yang mengambil sebagai ininya pemegang kekuasaannya gitu ya. Kemudian ada perusahaan jawatan ini beda dengan perusahaan umum. Kalau perusahaan umum itu dia memang melayani kebutuhan masyarakat secara umum, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, tapi dia mencari laba. Tapi kalau perusahaan jawatan itu dia tidak mencari laba. Nah, perusahaan jawatan. Ya, perusahaan jawatan ini apa ya contohnya?
kereta api misalnya atau apa. Pokoknya perusahaan jawatan itu dia memang tugas utamanya itu melayani masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan dia tidak mencari laba di situ. Kalau perusahaan umum, dia melayani masyarakat, tapi dia berusaha untuk mencari laba. Kemudian ada perusahaan negara yang bentuk persero, ya. Ada PT Timah, PT Garuda Indonesia, PT Jasa Marga dan lain-lain. Jadi perusahaan negara, tapi dia itu bentuknya PT. Nah, kalau di perusahaan daerah ini juga ada BUMDes, ya, ada Badan Usaha Milik Desa. Kalau di Sumatera Barat ada BUMNAG, Badan Usaha Milik Nagari. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh daerah atau oleh desa. Oke, demikian saja materi kita terkait dengan bentuk kepemilikan bisnis. Semoga dapat dipahami dan dapat dikembangkan. Sampai jumpa pada video berikutnya.